Jangan cabut nyawa saya sebelum tercapai Allah 1 juta penghafal Al-Quran. Sudah. Semoga huruf-huruf ini menjadi saksi di hari kiamat. Maaf, Akbar belum bisa ngebuktiin apa yang Akbar bisa. Maaf dan sabar. Gosan ini orang Lombok, betul ya? Betul. Kenal dengan Sel Jaber gimana ceritanya? Dari ibu dulu. Ibu kenal sama istri Sally. Betul. Terus? Akhirnya kebetulan saya nggak kerja di kampung. Akhirnya dia ajak untuk kerja di yayasan. Umur berapa saat itu kamu kesana? 15 tahun dulu. 15 tahun. 6 tahun yang lalu. Sosok kayak gimana sih dari sisi lu deh? Apa ya? Sel itu seperti gimana? apa? Yang kamu kenal. Yang kamu tahu. Kayak gimana sih si Ali Jaber tuh? Dan itu pokok baik banget dah. Saya tuh setiap dia minta tolong tuh wajib ada bonus. Oh iya? Sally. Iya. Kadang 500.000. Hah? Nanti ngasih aja gitu. Ngasih aja. Dia paling beruntung nih. Emang gimana cerita? Misal kamu disuruh apa? Misalnya, Cu, antar saya dong. Cu, Misalnya apa sih? ke apotek. Ya, cu itu Jo. itu panggilan Panggilan Ju. Panggilan akrab. atau panggilan orang Lombok? Panggilan orang Lombok. Oh iya, Jo, Mas gitu. Iya, Ju. Nama gaul. Nama gue terus Jo, misal apa? Yuk ke apotek, Ju. Ayo, saya bilang. Dia Jalan manggilnya kaki? Sally, saya enggak pakai mobil. Yang Saya nyetir- yang tetap nyetir siapa? Saya. Oh. Manggil Sally apa? Seh. Terus? Ayo, Seh. Ambil cari angin jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Beli obat, udah selesai pulang. Si bonus lumayan kan, Om. 100.000 Iya. ngantar ke apotek doang. Heeh. Ya Allah. Itu Bi. Karena niatnya sedekah saya. Iya. Bukan Itu bagi tuh upah. cuma cara Ali pengen ngasih seseorang gitu biasanya. Ah. Dia ngeprank saya juga. Ngeprank aja bolak-balik kemarin kan saya nganter saya kan. Bolak-balik mondar-mandir gitu aja. Setelah itu kok tumben banget Sally ya mondar-mandir kayak begini. Nggak ada kerjaan cuman bolak-balik. Dia ngeprank ternyata setelah itu dikasih 10 juta. Masya Allah. Untuk apa? Sengaja aja dia ngeprank saya gitu. Sengaja dicapein apakah ngeluh lah saya gitu. Tapi saya Disuruh mondar-mandir maksudnya jalan-jalan. iya jalan-jalan Nyetir. keliling bolak-balik iya nyetir. Suruh Kemana sih? nyetirin. Saya bilang. Terserah Jo mau kemana gitu. Itu menguji kepatuhan. Itu kata Pak Iskandar katanya Menguji kesetiaan ya. gimana caranya? Ya emang pengen ngasih. Pengen ngasih itu pengen Iya. cara yang kayak gitu. Iya. Jadi ya pengen ngasih. Dia Sampai- nguji dulu kayak gitulah. Kamu kata nikah juga dinikahin sama Sel Jaber. Iya. Gimana ceritanya itu? Dengan orang pilihan Syekh atau kamu milih? Kan saya milih anak pesantren yang udah lulus. Terus? Jadi ya langsung saya lamar. Tanpa pacaran dia mah. Terus dibiayain sama saya. Iya. Pak Iskandar sama gini, beruntung banget. Iya. Tapi sebetulnya kriteria apa sih yang sampai Sel Jaber tuh mau ngasih? Jadi ke pemulung aja katanya kemarin berhenti tiba-tiba ngasih tuh 500.000. Iya. Tapi kriterianya apa sih Sel Jaber tuh? Kriterianya beliau sesuatu yang menyentuh di hati dia. Biasanya beliau pengen ngasih aja. Dan ngasihnya nggak mau sama dengan orang lain, selalu pengen beda. Kalau orang lain misalnya ngasih selembar, dia harus lebih dari itu. Ingin berkesan pokoknya. Iya, selalu pengen berkesan gitu. Dan belum tentu sekalipun sudah mendampingi terus dapat rezeki seperti Bang Aswan ini ya. Iya. Berbeda-beda kan, Irfan? Bukan semuanya Betul. sama gitu. Tidak Karena masalah hati. Tidak menjadi standar. Oh berarti kalau nganter ke apotek 500.000 ngajak keliling-keliling 10 juta tidak standar seperti itu. Ya, masalah hati. Hati yang menggerakkan. Iya. Sebentar sebelum ke Hasan ya. Ini Hasan ini adalah anak kandung dari Sel Jaber. Kemudian di sini juga Akbar yang sempat viral dengan membaca Al-Quran karena beliau ada pemulung, tapi sekarang diangkat menjadi anaknya, betul ya? Alhamdulillah. Ada rekamannya nggak? Ada pesan suara WA cuman hapus. Astagfirullah. Ya kayak itu, aduh kayak kehapus lagi gitu. Pas di reset, Ya Allah. aduh saya bilang itu Itu kenangan banget itu. Coba Dia contoh kata-katanya itu. Contoh, dia kayak ngomong gini. Jo, di mana? Lagi tugas enggak? Lagi di kamar ya, enggak ada tugas. Boleh dong minta tolong ke rumah. Oh, siap. Ada yang bisa saya bantu nih, saya bilang. Ayo bolehlah ke rumah dulu katanya. Ya udah, sampai rumah. Udah
makan, sampai-sampai syukuran kemarin beliau yang tanggung semuanya. Ya Allah. Saya Oh, iya. syukuran istri Bener. saya hamil. Iya, iya. Bener. Jadi profesi kamu tuh sebetulnya apa, Jo? Saya sebagai itu di kantor apa namanya, di yayasannya. Ya, tapi tugasnya adalah nyetirin saya kemanapun yang dia mau gitu. Iya, kadang. Standby. Iya, standby. Dia tuh aslinya driver yayasan. Iya. Kemudian juga dari Jo kita, Agus Zuan. Gozwan alias si Jo. Nah, Ini betapa dia beruntung sekali mendapatkan kasih sayang secara langsung dari Syekh Ali Jaber, secara dekat mengenal beliau, betul ya. Begitupun Akbar yang luar biasa mendapatkan kemuliaan, perubahan nasib yang luar biasa, tak pernah disangka-sangka seperti ini. Apalagi anak tercinta. Betapa bangga lu sama Syekh Ali Jaber, Abuya tercinta. Kalau cinta sama Syekh Ali Jaber, jangan mengkultuskan. Kalau cinta, kalau rindu, kalau sayang, lakukan apa yang telah dilakukan oleh Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber melakukan ini semuanya mencontoh Nabi Muhammad SAW, mencintai anak yatim, tak pernah marah, berbuat baik, bersedekah, sholat, cinta Al-Quran, cinta negeri, banyak sekali. Lakukan, terinspirasi dari Syekh Ali Jaber. Dan Allah sayang sama Syekh. Allah menjaga hati Syekh, sehingga Allah ambil dulu, baru Allah viralkan semua kebaikan-kebaikannya. Seandainya kebaikan ini viral pada waktu saya masih hidup, mungkin hati rusak karena ya ria atau apa. Tapi subhanallah, kan ada dua macam orang. Ada satu, begitu dia meninggal terungkap keburukan-keburukannya. Tapi ini sudah jelas. Tapi kebalikannya Syekh, dia begitu wafat terungkap kebaikan-kebaikannya. Itu Kak Irfan. Jo, Abi, Hafiz Indonesia dari tahun 2013 ya? ya, Udah berapa angkatan itu? 8, tahun ini 9. 8 ya. Syekh Ali Jaber di angkatan kedua Ya, dimulai. kira-kira di 8 angkatan ya. Ya. 8 angkatan itu di Indonesia ini kan terus lahir para penghafal Quran. Kira-kira sudah mencapai belum bisa 1 juta orang menghafal Quran di Indonesia. Yang terinspirasi banyak banget. Dan Rumah-rumah tahfiz saja berjamur. Benar, itu berjamur, pesantren branding tahfiz. Bahkan mau masuk universitas harus hafiz kalau ingin dapat beasiswa. Sekarang sudah subhanallah. Kenapa Iskandar nanya gitu? Kayak Ya karena kan si Ali setiap ceramah ikrar dia, jangan cabut nyawa saya sebelum tercapai 1 juta penghafal Al-Quran. Sudah. Saya jamin sudah. iya benar subhanallah. Yang rumah-rumah tahfiz itu berapa orang, Bi? Berapa ribu rumah tahfiz di Indonesia? Sudah, saya jamin. Dulu saja Kak Irfan, kita itu mau menggerakkan satu orang menghafal Quran sudah berat banget. Sekarang sudah lembaga-lembaga Kak Irfan, pesantren-pesantren. Jadi tren-trennya. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan warayatan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orang-orang sudah masuk berbondong-bondong sudah menghafal Quran seperti yang diceritakan. Ya Allah benar. Jadi kepikiran gitu, oh mungkin itu, si Ali kan sering Betul. ceramahnya. Betul. Jangan cabut nyawa saya sebelum terwujud 1 juta menghafal. Dan ini sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, Benar. tekadnya itu sudah terwujud. Saya yakin, betul nggak, Bi? Saya yakin. Insyaallah saya yakin. Nih, terakhir nih. Allahu Akbar. Ketemu langsung udah Ini nggak baru bisa. tahu kan? Iya, Kita baru tahu. Iya. Subhanallah. Oke, ketemu langsung sudah tidak bisa. Bertemu lagi mungkin bisa nanti di akhirat. Tapi pasti banyak sekali kesan dan andai masih ada, gue mau ngomong ini kepada Syekh Ali Jaber. Jo, bayangin Syekh Ali Jaber masih ada. Lu mau ngomong apa? Saya mau belajar ya. Saya mau belajar ilmu. Bilang, ayo. Saya kalau masih hidup sampai saat ini, saya ingin mendekatkan diri lebih dekat lagi untuk belajar ilmu. Niatnya saya begitu. Nanya-nanya tentang apakah boleh gini, apakah boleh begitu. Izinkan untuk belajar lebih banyak dari Syekh Ali Jaber. Niatnya begitu. Kemarin pas sakit, niatnya saya begitu. Saya nanya kan, saya udah dikasih nanya tentang ini, tentang itu. Keburu tidak bisa. Iya, belum bisa Jadi nanya. masih belum puas untuk menggali ilmu dari beliau ya. Iya.
Yes. Saya Irfan. Boleh. Ya, saya berniat Irfan. Ya Allah, tidak tercapai. Seandainya saya masih hidup, saya ingin benar-benar memperbaiki huruf-huruf bacaan Quran yang saya dapatkan dari guru-guru secara tradisional di kampung, dan sudah saya rekam Syekh waktu itu, dan sampai sekarang saya punya rekaman bibirnya Syekh berkomat kamit. Iya, saya punya merekam secara khusus Syekh dari huruf alif sampai huruf iya, semuanya sudah saya rekam dan saya dengarkan setiap hari. Saya belum sempat ngoreksi saja, belum sempat saya nyetor ke Syekh, saya tolong koreksi huruf saya secara lengkap dari beberapa surah yang pernah saya bacakan. Syekh, terima kasih. Syekh, insya Allah akan saya lanjutkan, akan terus saya simak rekaman Syekh. Yang pernah saya rekam pagi itu sambil menunggu rekaman di studio, dan di ruang tamu itu di RCTI, Syekh Ridho mengucapkan huruf demi huruf Al-Quran, dan sampai sekarang masih ada rekaman Syekh itu. Insyaallah saya akan berusaha bersungguh-sungguh melafalkan huruf demi huruf Al-Quran seperti yang pernah saya ajarkan. Terima kasih Syekh. Semoga huruf-huruf ini menjadi saksi di hari kiamat yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan mengantar kita ke surga. Syekh, terima kasih. Jo mau nambahin, ucapin makasih ya Syekh. Syekh, terima kasih telah membantu saya dalam semua ini, seperti menikah. Allah kan, saya kan yang membantu saya semua itu. Saya dulu kepingin nikah, jadi cari modal dulu gitu. Jadi saya cerita sama Syekh, langsung Syekh, jadi berapa total semua itu gitu. Masya Allah. Itu yang mau bekas ya. Ya, itu bekas banget itu. Yes. Ya Allah. Tapi jadi sekarang pas beliau wafat langsung, ya Allah, mubazir banget waktu-waktu yang Iskandar bersama Syekh, banyak waktu yang nggak Iskandar manfaatin. Tapi Iskandar di tahun 2020 itu Iskandar manfaatin setoran hafalan, perbaiki bacaan. Terus setiap Syekh Ali makan, kita kan pesan makanan dari hotel ya. Syekh Ali makan, Syekh sambil makan dengerin Iskandar baca Quran. Gitu. Iskandar nggak setoran hafalan, tapi Iskandar baca Quran. Satu surah waktu itu, surah Al-Mulk waktu itu baca. Syekh tolong simak baik-baik ya. Saya baca semua sambil makan, bisa koreksi. Sambil makan bacaan, beliau koreksi. Setelah selesai, beliau puji dulu. Iskandar, antum ini bagus, 80% antum bagus. Kenapa antum nggak tampil aja, nggak dakwah aja? Syekh Ali, sekarang maunya khidmat sama Syekh Ali, dia bilang. Terus ya antum bagus, tinggal ini aja kata dia, tinggal tajwidnya ditingkatin lagi. Ini antum bagus kata dia begitu. Kemudian di satu hari di Malang, Syekh Ali bilang, ya sering itu kan, beliau tuh sering ngetes Al-Fatihah. Iya. Iya. Terus waktu itu di Malang, persis waktu di Malang. Karena bagi Syekh, kalau sudah sempurna Al-Fatihahnya, otomatis sempurna baca Quran semuanya. Karena semua huruf yang paling representatif di Al-Fatihah. Dan karena salat juga adalah Rumus. Al-Fatihah. Dan Syekh Jabir pun memperbaiki Al-Fatihahnya setelah hafal 30 juz, mengulangi Al-Fatihah selama beberapa hari, Iya. khusus Al-Fatihah. Kalau nggak salah 18 hari. Betul. Ya. Terus bagaimana? Jadi selama itu di 2020 itu Iskandar baru Berniat. bukan berniat, baru Syekh Ali bicara begini. Sekarang kita setiap hari dalam mobil ya, dia bilang gitu. Kenapa kamu nggak manfaatkan aja buat ini baca Al-Fatihah? Coba saya pengen baca Al-Fatihah. Ya udah sebentar baca Al-Fatihah, baru beliau, Masya Allah, antum diam-diam bagus juga bacaan ini, dipuji dia sama Syekh Ali gitu. Alhamdulillah Syekh. Udah antum itu kata dia, antum tingkatin terus dong, antum tingkatin hafalannya terus. Kalau lagi di kamar ya antum setoran hafalan sama saya. Artinya saya akan berkata, ini sama dengan yang ini. Saya akan berkata, artinya seandainya saya meninggal nanti, ya kamu jangan kamu jadi pendakwah gitu, kamu tampil gitu. Dan selalu dengan pujian terlebih dahulu, Iya. baru ada koreksi dan juga penyemangat. Nah, coba kalau masih mau ngomong apa ke Syekh Ali Jabir? Coba.
banyak sih sebenarnya, tapi yang sekarang mungkin yang berpikir Syekh Ali, jaga kesehatan Syekh, kita kurangin jadwal ya Syekh. Insya Allah Iskandar siapin vitamin-vitamin herbal yang bikin Syekh Ali terus sehat. Maafin Iskandar terlalu banyak ngatur saya juga sebetulnya Syekh, tapi Masya Allah saya nurut gitu. Soalnya cuma meminta maaf aja Syekh, segala kekurangan, kesalahan, atau mungkin saya kadang ngerasa dipaksa gitu. Kita kan namanya asisten gitu kan, selalu dituntut oleh oleh yang undang gitu, umat itu kan meminta Syekh Ali. Kadang-kadang kita yang maksa, Syekh tolong. Tapi Syekh Ali nggak pernah nolak. Sekarang ngucapin terima kasih Syekh Ali. Bahkan ini yang Iskandar di pandemi ini, Iskandar pengen banget bawa anak-anak Iskandar digendong oleh Syekh Ali Jabir. Belum sempat Ali sampai anak Iskandar 2 belum sempat gendong oleh Syekh Ali Jabir. Sama pengalamannya kayak Jo. Insyaallah digendong di surga lah Syekh. Waktu mau nikah itu Syekh Ali yang bantu. Dan ya Allah, kan Iskandar itu di luar negeri ya, di Thailand. Biayanya juga nggak kecil. Iskandar cuma niat pengen sederhana aja ke sana, cuma keluarga. Tapi Syekh Ali bilang bawa keluarga antum semua, bawa. Butuh berapa nanti datang ke rumah gitu. Hari itu Syekh Ali baru pulang dari Brunei. Terus Iskandar dipanggil ke rumah, dikasih yang nilai Masya Allah cukup untuk bawa sekeluarga besar datang ke Thailand menikah. Dan waktu itu alhamdulillah waktu istri hamil sempat ketemu Syekh Ali. Kemudian waktu istri lahiran juga Iskandar kabari, Iskandar bilang Syekh nanti kalau itu Iskandar pengen Syekh Ali gendong anak Iskandar. Kaderullahnya masuk wabah pandemi ini Bi. Jadi Syekh sekali lagi Iskandar ucapin terima kasih atas kebaikan-kebaikan kepada Iskandar. Yang tentu Iskandar juga nggak bisa membalas kebaikan itu. Sebesar apapun khidmat Iskandar melayani Syekh Ali, 24 jam Iskandar standby buat Syekh Ali, itu nggak akan bisa membalas kebaikan Syekh Ali Jabir kepada Iskandar. Hanya ucapan mohon maaf atas segala kekurangan, berucapan terima kasih atas segala kebaikan. Terima kasih Syekh Ali Jabir. Baru mau ngomong, bayangkan Syekh Ali Jabir masih ada. Kamu apa yang belum diucapkan ke Syekh Ali Jabir, coba Syekh Ali Jabir. Buat Baba saya, maaf Akbar belum bisa ngebuktiin apa yang Akbar bisa dan apa yang Baba mau. Maaf banget Akbar belum bisa ngebuktiin. Insya Allah Akbar pasti bisa kok. Mudah-mudahan Akbar akan janji untuk mengabulkan kemauan Baba. Ya mudah-mudahan Akbar juga masih belajar juga. Insyaallah masih banyak kesempatannya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk Abu ya? Assalamualaikum Abu ya. Saya cuma pengen tahu cara dua dari Abu ya. Gimana jadi orang yang sabar dan pemaaf. Itu aja Abu. Pesannya. Oke. Kami berkumpul seperti ini untuk melepas rindu kami kepada sosok yang kami kenal secara langsung, yang benar-benar inspiratif sekali. Berdua ngumpul gini menceritakan kebaikan-kebaikannya, mengobati rindu kita dan menjadi pengingat kita betapa beruntungnya kita bisa mengenal beliau secara langsung.
Ketika saya tanyakan semua gini, beruntung sekali. Iya, betul sekali. Kami sangat beruntung bisa tersentuh secara langsung raga kami, hati kami dengan kebaikan Syekh Jaber. Tadi kata-kata terakhir dari anak tercinta, ingin dua hal saja yang ingin diajarkan, maaf dan sabar. Dan itu pribadi Syekh, itu sifatnya Syekh. Dia subhanallah, dia tuh Gaifan. Saya yakin asisten yang sering kali bersama Syekh tuh banyak apa hasilnya yang mungkin Syekh seandainya nggak sabar, saya mungkin sering marah kan begitu. Orang yang ditusuk aja dipeluk, didoakan. Iya, itu dia. Orang mau bereaksi gara-gara ikut sakit hati dengan yang dia melihat Syekh Jaber seperti itu kan saja, dia redam, dia bilang tidak, Pak. Iya. Sampai dia datang ke Deddy Kobuzer untuk meredam itu semuanya. Sampai digoreng apa gitu semuanya kan, dia kesempatan untuk membela diri segala macam, tapi subhanallah meredam Syekh. Gak usah. Subhanallah. Kalau tentang sabar sering diajarkan sama saya di mobil. Misal kalau kamu udah punya uang, coba kamu sedekahkan lagi. Insya Allah akan dibalas sama Allah. Iya, sekarang tidak jadi sedekah. Oh iya. Jadi kalau saya ngasih misalnya Jo nih buat Jo 50.000, Jo 50.000 lagi, 100.000, dia potong tuh 50.000 buat sedekah. Itu jadi begitu dia. Saya jadi terbiasa kayak Sally. Sally memberi misal segini, saya potong setengah buat orang lain. Ya, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Pasti banyak hikmahnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita ceritakan memberikan inspirasi, lakukan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Syekh Jaber. Udah ya, ini nggak akan ada selesainya. Oke, kita sarapan. Oke guys, thank you ya. Habis makasih Jo, thank you Jo. Dipanggil Jo aja deh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi cerita tentang Syekh Jaber. Akbar juga ya. San, terima kasih ya. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum. Saya kangen sama Hasan, ingin duduk berdua, ngobrol gitu. Saya ingin menjadi guru langsung untuk Ananda Akbar. Saya akan pimpin kamu sampai insya Allah hafal 30 juz Al-Quran. Ya, ini sayang banget nih sama Kak Irfan. Iya. Jadi kalau disebutin nama artis yang keluar, pasti artis itu kayak kata ininya ya, kayak antara top 10 yang ada di alam bawah sadar, satu Irfan Hakim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang meninggal. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah, beliau bertanya, apakah fulan ini punya hutang? Kata sahabat, ya Rasulullah, ya punya hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, tidak melaksanakan salat jenazah. Sampai datang seorang sahabat berkata, saya yang tanggung jawab ya Rasulullah, saya membayar hutangnya. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah. Agar seorang yang meninggal tenang di kubur, harusnya tanpa hutang, melunasi hutangnya. Karena itu Syekh Ali Jabir telah wafat, berpulang, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menghimbau kepada seluruh jamaah, kalau ada hutang piutang Syekh Ali Jabir, alihkan kepada saya yang tanggung jawab. Ya. Yang kedua, apabila di antara jamaah punya kelebihan harta,
kelebihan rezeki, ingin membantu melunasi hutang Syekh Ali Jabir, boleh ke rekening ini. Seikhlas niat. Mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kalian. Dan jika di antara jamaah ingin langsung bertemu orang piutang, langsung transfer ke rekening orang piutang atau mau bertemunya, boleh kita bertemukan insya-Allah. Lebih jelas, boleh langsung dia transfer ke orang piutang. Terima kasih, jazakumullahu khairan jaza. Semoga menjadi amal saleh bagi kita semua. Nas'alullah an yaghfir lahu wa yarhamu. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan Syekh Ali Jabir. Semoga Allah menerima amal saleh dakwah perjuangan beliau. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.